Sinta Melaniawati, NPM 184100224 PPSI 4A. Oke, di sini saya akan membahas materi tentang dasar kajian prosa fiksi. Yang pertama adalah berdasarkan cara penuangan jenis dalam produksi tulis maupun tulis, teks tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks sastra. Teks sastra sendiri adalah bisa dikatakan teks sastra apabila karya tersebut mengandung kreasi imajiner atau kreasi imajinatif dari seorang pengarang. Karena teks tersebut dikarang oleh pengarang, jadi teks tersebut bersifat subjektif yang digunakan untuk hiburan. Sedangkan sastra itu lahir pada masyarakat yang mengisahkan kisah-kisahnya secara tidak langsung. Sastra tersebut menjadi cerminan pada masa peradaban pada zaman dahulu. Oke, yang kedua yaitu teks non sastra atau teks ilmiah. Teks non sastra atau ilmiah ini bersifat objektif atau teks sastra non ilmiah ini bersifat berdasarkan fakta. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks sastra dan teks non sastra itu memiliki perbedaan pada sifatnya. Teks sastra bisa disimpulkan teks yang memiliki sifat subjektif, yang pengarangnya itu memiliki hak penuh atas menciptakan sebuah karya sastra. Berbeda dengan teks non sastra atau teks ilmiah ini itu lebih bersifat objektif, yang karya ilmiah ini bisa didapatkan berdasarkan fakta-fakta yang telah disepakati kebenaran ilmiah. Perbedaan lainnya terletak pada periode suatu karya. Teks sastra yang berkualitas yang memiliki sifat immortal atau bersifat abadi, menjadi kebenaran hidup dan selalu menembus generasi. Artinya karya sastra ini dapat dinikmati oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, meskipun berbeda zaman. Berbeda dengan teks non sastra. Teks non sastra ini akan terus-menerus berkembang dari waktu ke waktu. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang ragam ilmu sastra dan genre sastra. Ilmu sastra sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sejarah sastra, yang kedua adalah kritik sastra, yang ketiga adalah teori sastra. Yang pertama kita akan bahas adalah sejarah sastra. Sejarah sastra sendiri adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki citra sastra dari awal pertumbuhannya sastra sampai perkembangannya sekarang. Terus yang kedua adalah kritik sastra. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberikan penilaian tentang baik buruknya suatu sastra tersebut. Yang terakhir, yang ketiga adalah teori sastra. Teori sastra sendiri adalah cabang ilmu sastra yang mengenai studi ilmu sistematis yang mengenai kaidah seperti prinsip, asas, dan konsep. Oke, setelah kita membahas ragam ilmu sastra, sekarang kita akan membahas tentang genre sastra. Genre sastra sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah puisi, yang kedua adalah prosa, yang ketiga adalah drama. Yang puisi memiliki arti adalah sebuah karya sastra yang terikat oleh rima dan ritma dan memiliki penyusunan bait dan baris serta memiliki bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Prosa sendiri adalah sebuah karya sastra yang berupa tulisan panjang, bebas, terurai, dan tidak memiliki aturan seperti dalam rima, ritma, maupun. Drama sendiri adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari melalui tingkah laku, sifat, fakta yang ada di kehidupan sehari-hari melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Oke, materi yang selanjutnya adalah pendekatan dalam sastra. Pendekatan dalam sastra terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendekatan mimetik, yang kedua adalah pendekatan objektif, yang ketiga adalah pendekatan ekspresif, dan yang keempat adalah pendekatan pragmatik atau refleksif. Yang pertama adalah pendekatan mimetik. Cara mendekati sebuah karya dilihat dari segi bahan dalam cerita. Bahan dalam cerita
Sebuah karya sastra itu berupa tiruan yang nyata. Yang kedua adalah pendekatan objektif. Cara mendekati dengan melihat sisi dari karya sastra itu sendiri. Contohnya seperti novel. Jika novel itu memiliki unsur pembangun, maka cara pendekatan objektif itu adalah dengan mendekatkan unsur pembangun. Contohnya seperti cangkir. Cangkir dalam artian yaitu adalah cangkir yang digunakan untuk minum dalam sastra dan dalam dunia nyata itu adalah sama. Oleh karena itu, karya sastra dianggap tiruan pesimis oleh alam nyata. Yang ketiga adalah pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini cara mendekatinya dengan melihat ekspresi penulisnya. Untuk peneliti akan mencari tahu tentang informasi apa yang ditulis oleh penulisnya, seperti penulisannya maupun pengalurannya, dan menemukan cara unik untuk menemukan penulisan dan pengalurannya tadi melalui ekspresi penulis seperti emosi, marah, senang maupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu adalah pendekatan pragmatik. Cara mendekati ini dilihat dari sisi pembacanya. Respon pembaca akan menjadi acuan dari suatu pendekatan pragmatik ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya masih salah atau masih terbata-bata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.